Selamat pagi adik-adik AKS, apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Ya, shalom buat semuanya, buat adik-adik yang di rumah. Tetap semangat ya walaupun kita ibadah di rumah. Betul Kak Tika? Betul sekali ya. Hari ini tuh hari yang indah, kenapa Kak Tika? Karena hari ini adalah hari Minggu di mana kita beribadah untuk Tuhan Yesus. Yesus. Supaya lebih semangat lagi buat adik-adik, Kak Ika mau dengar suaranya. Mana sih anak-anak yang kelas Batita dan Balita? Mana suaranya? Oke, lagi. Mana sih adik-adik yang Pratama Madya? Mana suaranya? Ada 5.000 orang. Sekali lagi. Mana adik-adik yang tuna atau teens? Mana suaranya? Ayo Kak Tika, supaya tidak berlama-lama lagi, tambahin semangat lagi. Kita motivasi adik-adik kita. Oke. Bangkit berdiri Iya, dulu ya kita kayaknya mau ya. bangkit berdiri dulu ya. Oke, Kak Tika bilang ya kalau Kak Tika bilang sukacita, joy ya, seperti itu ya. Oke? Yuk kita siap ya. 1, 2, 3. Ada sukacita. Joy. Sukacita. Joy. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau berikan gerakan yang terbaik. Kita mau berikan hati kita yang terbaik adik-adik. Cuit, pam. Yeay. Cuit, pam. Cuit, pam. Ya. Cuit, pam. Ya.
tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Allah kita mau naikkan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita hening sejenak. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sampai saat ini Tuhan. Perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, kasih-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
tengah saat ini bangsa kami, di tengah saat ini Tuhan di beberapa tempat di belahan dunia sedang mengalami bencana sakit. Kau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan dan semangat untuk terus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saya ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan. Semua anak-anakmu AKS di rumah mereka masing-masing. Saat ini mereka berada Bapa. Saat ini mereka mau memuji menyembah Tuhan. Saat ini kami mau ibadah Tuhan. Kami mau beri yang terbaik di hadapan-Mu. Bagi seperti korban, kami mau persembahkan korban ini menjadi korban yang harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati saat ini Tuhan. Biarkanlah apa hari ini Tuhan, firman yang disampaikan boleh mereka terima, boleh mereka rasakan, boleh mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hai, masih semangat adik-adik semuanya? Yeay! Saya masih semangat. Yes. Oke. Sekali lagi Kak Ika mau tetap undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Yesus, kita mau melonjak-lonjak, kita mau melompat-lompat buat Tuhan Yesus. Siap Kak Tika? Iya, sebelumnya kakak mau menyapa. Semua bisa lambaikan tangannya. Yeay, hai. Oke. Lagi Kak Tika motivasinya lagi supaya lebih semangat lagi. Kak Tika mau dengar suara dari rumah yang nyaring. Ada sukacita adik-adik. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Langsung saja kasih Yesus. Ayo siap semuanya ya, kasih Yesus kita serukan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
firman Tuhan yang disampaikan, boleh adik-adik terima dengan baik ya. Amin. Oke, kita lipat tangan, tutup mata. Kak Tika pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan kesehatan Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, buka telinga kami, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami, boleh kami dengar dan boleh kami terima, bahkan boleh kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan adik-adik semua duduk, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita mau dengar firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan, untuk setiap kasih-Mu Bapa, dan kehidupan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Kau terus menyertai kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau menyiapkan hati kami, telinga kami Tuhan, biar kiranya setiap firman-Mu yang akan disampaikan ini Bapa bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Jadi cerita Alkitab yang akan kakak sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang suara dari dalam awan. Nah, pada suatu hari Yesus memilih 3 orang muridnya untuk pergi bersama dengan dia ke puncak gunung yang sangat tinggi. 3 orang tersebut adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus bermaksud memberikan kesaksian khusus kepada mereka. Nih, kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu dipilih Tuhan? Karena mereka merupakan murid-murid yang sangat istimewa bagi Yesus. Mereka mengasihi Yesus dan mau belajar bersama dengan Yesus. Di antara murid-murid Yesus yang lainnya, ketiga orang inilah yang memahami pekerjaan Yesus. Itu kenapa dia pergi untuk membawa mereka bertiga ke suatu tempat. Mereka mendaki sebuah gunung untuk menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa dari Tuhan. Nih, ketika mereka bertiga udah sampai di puncak gunung tersebut, kemudian Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa, suatu kejadian yang sangat luar biasa itu terjadi. Ketika Yesus berdoa, wajah Tuhan Yesus itu berubah menjadi bersinar seperti matahari, dan pakaian yang dipakai Yesus itu menjadi lebih putih dari salju yang paling putih. Nah, itu merupakan kejadian luar biasa yang pertama dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kejadian yang kedua adalah tiba-tiba datang Nabi Musa dan Nabi Elia berada bersama-sama dengan mereka. Nih, siapa sih Nabi Musa dan Nabi Elia itu? Nih, Tuhan Yesus telah memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan orang Mesir selama beberapa tahun yang lalu. Nih, dan Nabi Elia juga merupakan seorang nabi besar yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan membawa Elia ke surga di dalam angin puyuh. Kedua nabi tersebut telah bekerja bagi Tuhan beberapa ratus tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Tetapi sekarang ini mereka datang untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Setelah 2 kejadian tersebut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat semua keajaiban yang menakjubkan tersebut. Mereka hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar pada saat itu. Tapi kemudian Petrus berkata untuk mengajak Yesus membangun sebuah kemah di atas bukit tersebut. Satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ketika Petrus berbicara untuk mengajak Yesus itu berkemah,
tiba-tiba awan terang melingkupi di atas mereka. Suatu suara yang keras, yaitu suara Tuhan, itu terdengar dari dalam awan itu. Dan suatu pesan khusus tentang Yesus itu disampaikan. Nah, pesan tersebut ada pada Matius 17 ayat yang kelima. Kakak akan bacakan. Matius 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, suara tersebut adalah suara Tuhan sendiri yang mengatakan kepada murid-murid bahwa Yesus adalah anaknya. Nih, yang awalnya murid-murid Yesus tersebut tidak percaya, setelah mendengar pesan langsung yang disampaikan oleh Tuhan ini, mereka menjadi percaya karena Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya, tetapi ia juga berpesan agar mereka mendengarkan Yesus. Tuhan Allah menghendaki agar mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh karena setiap perkataan yang Yesus sampaikan adalah benar dan penting. Itu makanya murid-muridnya harus memperhatikan dia dengan segenap hatinya. Hal itu bukan hanya dilakukan oleh murid-murid Yesus pada zaman dulu, tapi kita sebagai murid-murid Yesus pada zaman sekarang itu kita juga harus melakukan. Nah, yang pertama kita adalah harus menghormati Yesus. Bagaimana sih cara-cara kita menghormati Yesus? Itu yang pertama adalah kita harus memuliakan namanya dan mendengarkan apa yang menjadi perkataannya. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi orang-orang tua kita, guru-guru kita, atau wakil-wakil Allah yang ada di dunia ini. Nih, cara tersebut bisa kita lakukan supaya kita itu mengakui dan menaati apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan yang disampaikan tadi, pesan yang dari Tuhan yang ada di suara di balik awan tersebut. Ini cara kedua untuk menghormati Tuhan Yesus adalah kita berdoa. Nah, kadang-kadang Yesus berbicara kepada kita di saat kita berdoa juga. Nih, perkataannya mungkin suaranya enggak terdengar langsung seperti suara di balik awan tadi, tapi tapi Tuhan berbicara kepada kita itu dengan menolong kita dan mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk yang bisa kita lakukan. Nah, kadang ketika kita berdoa tuh ada hati kita tuh langsung kayak merasa kayak, oh iya, ini perintah dari Tuhan begitu. Yang ketiga, cara untuk menghormati Tuhan Yesus adalah dengan membaca Alkitab. Nih, dengan membaca Alkitab kita dapat mengetahui banyak hal yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Setiap perkataan yang berasal dari Alkitab itu merupakan perkataan yang dari Tuhan. Setiap perkataan itu merupakan perkataan yang benar dan penting bagi kehidupan kita. Kita harus mengetahui apa yang firman Tuhan katakan agar kita hidup di dalam Yesus, seperti yang Dia kehendaki kita untuk selalu hidup di dalam Dia. Itu kenapa kita harus membaca Alkitab, supaya melalui setiap pesan yang Tuhan sampaikan dalam firman itu kita bisa mengetahui mana yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak, mana yang Tuhan izinkan kita untuk melakukan, mana yang tidak, mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Nih. Setelah kita belajar tentang apa yang dikehendaki Yesus, kita dapat menghormati Dia juga dengan cara mematuhi semua perintah-perintahnya Dia, perintah-perintah Tuhan. Dengan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu sama dengan kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau supaya kita perbuat dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan cara terbaik untuk menghormati Yesus. Ada di Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kenapa kita harus menghormati Yesus, karena Tuhan sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap dosa-dosa kita. Itulah kenapa ketika kita mematuhi perintah Tuhan itu sama dengan kita menyenangkan hati Tuhan.
Jadi ada 3 cara untuk menghormati Tuhan. Apa saja tadi? Yang pertama, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan segala perintahnya, mendengarkan segala perkataannya. Ini bisa kita lakukan dengan cara menghormati orang tua, menghormati guru, dan orang-orang yang lebih dewasa daripada kita, orang-orang yang memiliki umur lebih besar daripada kita. Terus yang kedua, cara menghormati Tuhan adalah dengan berdoa, supaya kita bisa mengetahui apa sih yang Tuhan bicarakan dalam kehidupan kita, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bagaimana sih cara kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terus cara ketiga untuk menghormati Tuhan adalah dengan membaca Alkitab, supaya kita tahu dan kita bisa membedakan mana yang perintah Tuhan, mana yang bukan. Nih, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kamu memberkati kami, biarkan setiap kehidupan kami bisa melakukan setiap apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, terus sertai kehidupan kami, membimbing setiap langkah kehidupan kami, Bapak. Biarkan kami terus hidup dalam Engkau sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di dalam Matius 17 ayat yang kelima. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Audio Jungle.